warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah pertemuan 3 di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Alhamdulillah masih bertemu dengan saya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Di pertemuan 3 ini saya akan membahas tentang manajemen dan organisasi. Jadi manajemen dan organisasi ini adalah berhubungan dengan perusahaan ya. Apa itu definisi dari manajemen? Menurut ensiklopedia adalah manajemen adalah pelaksanaan suatu tujuan yang diawasi. Nah, manajemen ini memang selalu mengawasi untuk kegiatan-kegiatan di suatu perusahaan atau organisasi. Lalu menurut Manulang ini adalah seni dan ilmu dalam organisasi, perencanaan, pengawasan sumber daya, terutama sumber daya manusia. Tingkatan manajemen. Nah, ini kalian kalau mau jadi manajer ya, ada 3 tingkatan, ada top, ada middle, ada low. Jadi kalau low ini paling bawah, middle ini tengah, dan top ini yang paling atas. Ini contoh-contohnya. Kalau low itu seperti supervisor, mandor, leader. Kalau middle ini seperti kepala-kepala, baik kepala apapun itu. Lalu yang top level manager yang paling atas adalah direktur dan wakilnya. Si low ini tugasnya adalah merencanakan, sedangkan middle, low ini operasional, middle merencanaan manajemen, sedangkan top adalah strategisnya. Jadi kalau disusun berdasarkan tahapan di perusahaan, itu sebenarnya top level nanti akan membuat rencana-rencana strategis. Maksudnya hanya penulisan-penulisan apa saja harus dilakukan. Lalu yang ini adalah merencanakan manajemen aja apa saja yang harus diawasi. Yang terakhir adalah merencanakan atau melakukan tindakan yang direncanakan oleh top dan middle. Nah, ini tingkatan manajerial, ada operasional, ada manajerial, ada eksekutif. Manajerial tadi ya seperti yang bawah itu operasional, yang tengah itu manajerial, yang paling atas itu adalah eksekutif. Fungsi manajemen ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Ada perencanaan, pengorganisasian, ada perekrutan karyawan, ada langsung ya, dan ada pengendalian. Ini pelaksanaan dan pengendalian. Manajemen dan sifat informasi. Kebutuhan tingkat manajemen ada 2, ada sumber informasi dan ada lingkup. Jadi yang sumber informasi ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari top, dari middle, dan dari low. Maka ini dapat informasi. Atau sumber informasi ini akan memberikan, misalkan sumber informasi di perusahaan seperti informasi karyawan, informasi stok gudang, informasi lain-lain. Itu dibutuhkan oleh top, middle, dan low. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Sedangkan kita ulang ini dulu ya. Top ini membutuhkan informasi dari pemerintah, masyarakat, pesaing, dan supplier, karena dia top yang membutuhkan dari luar. Sedangkan middle ini membutuhkan antara top dan low. Sedangkan low informasi dari internal. Kalau yang top ini eksternal. Internal juga butuh tapi tidak terlalu. Lingkup informasi ini ada lingkupnya apa saja yang dibutuhkan oleh top, middle, dan low. Kalau top ini karena dia paling atas berarti lingkupnya keseluruhan. Kalau middle ini semi-parsial, sebagian saja, sebagian tetapi lebih banyak. Sedangkan low ini hanya sebagian saja, bersifat lokal di internal perusahaan saja. Kebutuhan tingkat manajemen berdasarkan kurun waktu dan kelengkapan. Kalau kurun waktu si top, middle, dan low itu bedanya. Kalau top ini jangka panjang butuhnya, kalau middle ini jangka menengah, dan low ini jangka pendek. Karena si low ini operasional ya, yang harus dilakukan maka harus saat itu juga. Kelengkapan informasi, top ini harus sangat lengkap. Middle ini hanya laporan saja yang dibutuhkan. Sedangkan low ini hanya seputar laporan tapi bagian masing-masing. Kok ini laporan pokok-pokoknya. Kalau si low ini laporan bagian penjualan, bagian pembelian, dan lain-lain.
Berdasarkan kerincian informasi dan kerangka waktu, si top ini adalah harus dalam bentuk grafik atau diagram, harus dalam ringkas. Sedangkan middle ini adalah semi ringkas, sedangkan low detail. Kalau si top ini tidak terlalu ringkas ya, karena dalam bentuk grafik atau diagram ini bisa secara umum. Makanya si low ini karena operasional harus mendetail sekali. Berdasarkan kerangka waktu, top ini akan merencanakan masa depan, karena masa kini ini akan ditentukan oleh ketiganya. Sedangkan middle ini akan dari masa lalu, low ini dari masa lalu, karena operasional, belajar dari masa lalu. Misalkan stoknya lama habisnya ketika dijual ke pembeli, maka belajar dari masa lalu bagaimana agar stoknya habis. Peran manajerial adalah antar pribadi dan untuk keputusan, sedangkan untuk informasi juga ada. Peran antar pribadi ini adalah manajerialnya bagian atas ya, top, kepala, pemimpin, penghubung. Informasi ini adalah yang menghubungkan antara atas dengan keputusan, yaitu pemantau, pewarta, juru bicara. Makanya si presiden ada juru bicaranya. Lalu keputusan ini adalah seorang pemecah masalah, pembagi sumber daya, perunding, wirausaha. Nah, ini si wira swasta termasuk peran keputusan, atau pembagi sumber daya ini termasuk peran keputusan. Ini ada di manajer law. Keahlian yang dibutuhkan oleh manajer, apa saja sih yang dibutuhkan keahliannya? Yang pertama dan yang paling penting itu komunikasi, karena dia akan mengkomunikasikan dengan seluruh karyawannya. Lalu pemecahan masalah, karena juga dia akan mengambil keputusan. Pengetahuan dasarnya yang dibutuhkan yaitu komputer dan informasi. Komputer ini sangat penting, karena nanti dia bisa jadi akan memakai laptop terus dalam menginput keputusannya. Dan informasi ini harus penting karena dia harus mempunyai informasi yang global ya. Organisasi adalah di dalamnya ada orang-orang yang saling berinteraksi. Sedangkan struktur organisasi ini adalah susunan hubungan di antara fungsi-fungsi. Nah, ini struktur organisasi, lalu di dalamnya ada orang-orangnya. Ini semuanya disebut organisasi. Struktur organisasi ada lini dan staf dan fungsional. Lalu struktur organisasi lini terdiri dari apa saja? Ada presiden, vice presiden, plant manager, ada foreman dan workers. Ini foreman dan workers terbagi menjadi 3. Jadi vice presiden ini adalah yang paling atas, lalu direncanakan oleh manajer dan foreman serta karyawan. Ini bagian low, ini bagian middle, ini bagian top. Lalu hubungannya masih dalam satu garis benang, jumlah karyawannya sedikit, dan pucuk pimpinan pemiliknya itu lini ini kecil perusahaannya. Struktur organisasi lini keuntungannya hanya pada satu tangan karena tidak terlalu banyak manajernya ya. Keputusannya cepat karena tadi cuma sedikit orangnya. Lalu tegas karena karyawannya bisa langsung diawasi. Ketat, yaitu tadi bisa langsung diawasi. Kelemahannya adalah tidak dapat membedakan tujuan pribadi dengan perusahaan karena bisa jadi bercampur baur. Diktator karena terlalu banyak mengawasi dan bergantung pada satu orang, yaitu tadi karena manajernya cuma satu. Kesempatan karyawan berkembang terbatas karena memang pekerjaannya tidak terlalu banyak. Struktur organisasi lini dan staff, nah ini lebih banyak. Kita lihat ada board of director, general manager, production manager, chief chemist, production interdependent foreman, dan workers. Ini bagian atas lebih banyak, bagian tengahnya juga bagian bawah. Ini lumayan besar organisasinya, karyawannya makanya banyak. Lalu hubungannya juga tidak bisa langsung antara atasan dengan bawahan, karena dia akan ada middle-nya lebih banyak. Lalu keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya adalah masih satu tangan karena direkturnya masih satu. Pembagian tugasnya jelas, lalu bakat dapat dikembangkan karena tadi lumayan banyak bagiannya ya. Kelemahannya adalah tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Nah, ini bingung nih karena tadi banyak manajernya. Apakah ini perintah atau apakah bantuan? Lalu solidaritasnya kurang karena tidak saling mengenal tadi banyaknya. Persaingannya kurang sehat, sering terjadi karena tadi banyak karyawan ya.
jadi mungkin saling iri-irian. Struktur organisasi fungsional, ada chief executive, manager. Nah, ini lebih banyak lagi garisnya dan bisa dihubungkan, bisa berhubung satu sama lain. Pembidang ini ya, bidang-bidangnya dapat dibedakan dengan jelas. Lalu spesialisasi karyawan, misalkan ada programmer, jadi tidak bercampur baur antara pekerjaan dengan pribadi ya. Misalkan programmer yang ngerjain programmer aja, dia tidak perlu jadi operator. Lalu bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan karena atasannya tidak cuma satu ya. Struktur organisasi fungsionalnya, keuntungannya dan kelemahannya. Keuntungannya dapat terampil karena tadi sudah terfokus, misalnya programmer aja tidak bercampur, efisien dan produktif. Karena tadi tidak bercampur, jadi efisien yang menghemat ya. Produktif ini jadi akan fokus di satu kerjaan. Lalu solidaritas, moral disiplinnya tinggi karena tadi memang pekerjaannya fokus, jadi harus tepat waktu. Kadang bosan karena pekerjaannya itu aja. Lalu hanya mementingkan bidangnya, ya iya pekerjaannya itu aja, tidak bercampur baur, bosan ya. Visi dan misi perusahaan. Visi adalah tujuan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau misi adalah apa yang harus dikerjakan. Jadi misalkan visinya saya ingin pulang ke Jawa, maka misinya adalah harus naik kereta kah, naik bus kah, naik itu kah, apa yang harus dikerjakan untuk mencapai misi tersebut. Contoh visi dan misi. Nah, ini visinya seperti tadi saya menjadi perusahaan telekomunikasi. Misinya memberikan layanan prima, kesempatan bagi karyawan untuk berkarya dan kepedulian kepada masyarakat. Nah, itu misi itu tidak cuma satu, kalau visi biasanya hanya satu. Contoh organisasi lini. Ada sistem penyewaan. Ini ada owner yang punya, owner ini akan punya karyawan, kasir dan cleaning service. Ini struktur organisasi. Lalu contoh organisasi lini, visi dan misinya ini tadi penyewaan. Visinya adalah penyewaan futsal ya. Menjadikan futsal pertama dengan fasilitas yang lengkap. Itu visinya. Bagaimana caranya? Menambahkan karpet biar mengurangi cedera, meminjamkan bola secara gratis, perlombaan futsal dan lahan parkir yang luas. Itu misinya. Nah, ini struktur organisasinya hanya ada 3. Contoh organisasi lini dan staff. Ini furniture ABC. Nah, ini furniturnya, contohnya adalah memberikan kesejahteraan kepada karyawan, menjadi distributor furnitur yang terbesar. Bagaimana misinya? Bagaimana mengerjakan? Yang pertama adalah pengiriman produknya cepat, promosinya sering, inovasi. Nah, itu misinya apa yang dilakukan untuk mencapai misi. Ini ada 4, kepimpinan, manajer penjualan, dan bagian gudang, juga bagian ADM. Di lapangan ini furniture dan fungsional, contohnya Akademi ABC. Akademi ini adalah menjadi akademi unggulan di bidang teknologi informasi. Ini seperti universitas ya, seperti kampus ya. Yang pertama adalah menghasilkan tenaga atau mahasiswa di bidang teknologi yang berkualitas, contohnya BSI ya. Yang kedua adalah menguasai dasar berpikir ilmiah mengenai TIK. Nah, ini visi misi BSI juga agar si mahasiswa mendapat pekerjaan dengan cepat tapi menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Contohnya ada rektor, kaprodi, dan dosen. Nah, ini fungsional lebih banyak. Ini ada latihan soal nomor 1, nomor 2, lalu nomor 3 dan nomor 4, kemudian nomor 5. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang belum dipahami silahkan japri. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.